negara yang masuk dalam kategori generasi milenial, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1980-an hingga 2000-an, atau generasi muda yang saat ini berusia antara 15 sampai 35 tahun, dan seluruh warga negara Indonesia. Sebab terjadi pasang surut pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila sebagai akibat dari dicabutnya ketetapan MPR tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pracakarsa tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada 1998, lahirlah ketetapan MPR tentang pencabutan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Maka sejak itu pula kegiatan penataran tidak lagi dilaksanakan, termasuk pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak ada lagi, ditiadakan dalam kurikulum dan digabung dengan Pancasila Kewarganegaraan sebagai dasar hukum negara. Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 meniadakan pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dapat dianalogkan dengan tidak mengakui eksistensi Pancasila sebagai dasar hukum negara. Pancasila wajib dipahami dan diamalkan nilai-nilainya oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum, dan hak-hak asasi yang wajib dijunjung tinggi serta diakui keberadaan. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kepada setiap warga negara untuk dapat bersikap dan berbuat kebaikan, meningkatkan moralitas bangsa, dan membentuk manusia Indonesia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pembelajaran pendidikan Pancasila, menurut Ditjen Dikti 2016, makna pembelajaran pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dasar hukum pendidikan Pancasila. Kerujukan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib umum yang berdiri sendiri dan harus ditempuh oleh setiap mahasiswa baik pada jenjang diploma maupun jenjang sarjana. Sebagai mata kuliah wajib, maka pada tahun 2002 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan Dirjen Dikti nomor 28 pasal 3 ayat 2 bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemanapun berpikir, bersifat rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Kedua, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Ketiga, mampu mengenali perubahan-perubahan dan pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Visi misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Visi pendidikan Pancasila: 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik. Visi atau misi psikopedagogis. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara, atau misi psikososial. Ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi sosiokultural. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Terus, tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila. Tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang
ketiga, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. Yang keempat, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai penuntun guiding principles dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah seharusnya diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut memberikan pedoman dan norma untuk membangun karakter warga negara sehingga dapat menjadi warga negara yang baik. Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal dan telah menjadi norma bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Menurut ketetapan MPR RI, ada 45 butir nilai-nilai Pancasila sebagai penuntun kehidupan tersebut. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 7 butir. Pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling pegang rasa dan tanpa selera. Mengembangkan sikap. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 7 butir. Yang pertama, mampu menempatkan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memilih ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam dengan ikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Yang
7, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ke-8, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang ke-9, keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Dan sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hak-hak yang tidak bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang ke-9, suka bekerja keras. Dan 10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan kesejahteraan bersama. Yang suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial